فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Ustadz, apa hukum bangle dan gunting untuk ibu hamil? Oh iya. Kebetulan teman saya sedang hamil cucu pertama sehingga mertua dia sangat protektif dan menginginkan menantunya bawa benda-benda tersebut. Mohon jawabannya dan solusinya Ustadz. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Dari Elsa di Tasikmalaya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sepengetahuan saya ya, pengalaman saya dalam masalah ini. Tapi nggak tahu kalau ibu-ibu sekarang ya, mama sekarang. Dahulu itu ikhwah, kalau ibu-ibu baru melahirkan, itu mungkin ada nggak lihat di keningnya itu ibu-ibu dulu, tapi ya kalau ibu sekarang saya nggak pernah lihat lagi, ya sudah nggak pakai lagi. Itu ada ditempelkan di keningnya. Ya, ada ditempelkan keningnya. Itu biasanya kalau ibu-ibu baru melahirkan, kita pergi ke toko jamu, itu ada satu kaleng itu lengkap, itu jamu-jamunya, apa kebutuhan jamu, baik minyak olesnya, kemudian bubuknya ataupun polennya, pokoknya lengkap lah yang untuk diminum ya. Itu lengkap tuh satu kaleng. Demikian ikhwah. Baik, di antaranya ada diletakkan di kening, dibubuhkan di kening. Jadi kalau kita lihat itu ya ininya kuning itu keningnya. Saya pernah tanya, ikhwah, ya karena waktu itu istri saya juga pakai. Saya tanya, kenapa kok pakai ini? Mereka mengatakan ini, Allahu alam ya kebenarannya, karena saya juga nggak menyelidiki. Kata mereka yaitu ini untuk agar darah putih tidak naik ke otak, katanya begitu, ya, agar darah putih tidak naik ke otak. Demikian. Adapun gunting, adapun kalau bengle yang dimaksud tuh dibawa-bawa dan ataupun gunting, ikhwah rahimanallahu wa iyyyakum, ini khurafat termasuk. Jangan-jangan ini termasuk jimat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamat tiwalah waruqa innamal azaim wattiwalah waruqa syirkun. Sungguhnya jimat-jimat, kemudian pelet-pelet dan mantra-mantra itu syirik. Jadi nggak dibolehkan. Ya, jadi tidak dibolehkan. Demikian. Jadi gunting itu nggak ada, gunting yang dibawa itu ya, sepengetahuan itu mereka bawa dengan meyakini gunting itu bisa berfaedah untuk menolak kemudorotan. Begitu. Kemudorotan. Demikian. Biasanya juga anak bayi di bajunya itu diambil bawang tunggal, biasanya bawang putih tunggal, kemudian dipeniti itu di bajunya. Demikian ikhwah. Dan gunting kecil di bawah bantal si bayi. Nah, alasan mereka apa ini? Itu untuk melindungi si bayi. Ikhwah, tidak bisa, itu nggak dibolehkan dalam Islam. Ya, tidak boleh, tidak bisa. Tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, yang bisa melindungi anak itu ya Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bawang putih, bukan gunting kecil. Apabila gunting kecil itu bisa bermanfaat untuk si bayi, melindungi dia, taruhkan gunting pagar aja sekalian. Yang segini itu lebih mantap lagi kan perlindungannya. Kalau memang bawang putih satu tunggal itu bisa melindungi, satu kepok itu saja masukkan di sini, ikhwah. Demikian kalau memang bisa melindungi, kan begitu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan memang tidak bisa dibuktikan dia bisa melindungi, dan tidak, ya, tidak bisa dibuktikan, dan ini berbau syirik, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian. Jadi para ibu-ibu muda yang baru melahirkan, juga para suami-suami muda yang baru punya anak, baru jadi bapak, itu janganlah sembarangan mengikuti apa kata orang tua. Dengan yang seperti ini, tanya dulu ini tuh apa, mak, maksudnya apa, begitu. Jangan, iya mak, kamu taruhkan jimat mendang 3 rupa di bayimu, iya mak, nggak dibolehkan, ikhwah, ya. Demikian. Tapi kan Ustadz, ini tradisi, ikhwah, dalam tradisi hukum tradisi itu boleh.
Tradisi itu namanya kebiasaan. Tapi kalau kebiasaan itu berbau syirik, kebiasaan itu berbau khurafat, maka nggak dibolehkan. Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Demikian. Makanya sekarang banyak juga sih ibu-ibu nggak ada pakai begitu-begitu. Ya, tidak ada pakai gunting-gunting. Alhamdulillah sehat-sehat saja. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Saya dulu di keluarga ada yang pakai itu, kakak pakai gitu kan. Tapi kita buang. Alhamdulillah sehat-sehat anaknya. Setelah itu nggak ada lagi. Setelah itu tidak ada lagi yang namanya gunting-gunting di bawah bantal. Nggak ada lagi yang namanya bawang-bawang putih dipeniti di bajunya, nggak ada lagi ikhwah. Demikian. Alhamdulillah sehat walafiat. Anak yang dulu kami buangi guntingnya itu, ya sekarang sudah punya anak lagi pun dia. Demikian. Jadi nggak dibolehkan, itu khurafat. Bahkan ini bisa jatuh kepada kesyirikan.